Ingat satu lagi teguh. Bisa ditambah dua. Orang pergi. Itu tim. Pemirsa, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat meminta perlindungan ke Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Saat ini PERADI akan menggelar konferensi pers terkait perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki, di mana PERADI akan memberikan perlindungan dan juga memberikan pendampingan hukum kepada salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, yaitu Sudirman, yang saat ini tengah menjalani hukuman penjara seumur hidup. Dan pemirsa, mari kita simak bersama pernyataan yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Nasional PERADI Otto Hasibuan, yang sebelumnya sudah melakukan komunikasi intensif bersama dengan terpidana Sudirman beserta keluarga dari Sudirman. Sebelumnya, terpidana Sudirman yang saat ini menjalani hukuman penjara seumur hidup mengaku tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara konferensi pers hari ini. Hari ini kami mendapat tamu kehormatan Kang Didi, semua pasti sudah kenal, Didi Mulyadi, yang selama ini begitu aktif menaruh perhatian pada kasus Vina, yaitu banyak melakukan investigasi, pertemuan-pertemuan mengenai kasus Vina ini, sebagaimana kita ketahui bersama dan kita bisa lihat di vlog-vlog dia maupun di dalam video-video yang sudah ditayangkan di media sosial. Kedatangan Pak Dedi ini tidak sendiri, tapi beliau datang bersama dengan 4 orang. Nanti saya jelaskan 4 orang ini adalah 4 orang saksi yang pernah diperiksa di Polda Jawa Barat dan juga pernah menjadi saksi dalam perkara Vina pada 2016 yang lalu. Selain 4 orang ini, kami juga kedatangan bersama dengan Kang Dedi 5 keluarga korban, keluarga daripada yang terpidana yang dituduh melakukan perbuatan pembunuhan sebagai pelaku pembunuhan Vina, yaitu diantaranya orang tua daripada Eko Jaya Supriyanto, terus Eka Sandi, sama Hadi Saputra. Jadi ini keluarganya ini. Bersama Kang Dedi, mereka datang ke sini mengadukan bahwa menurut keterangan daripada dua yang 5 orang ya, 5 orang ini, sesungguhnya mereka ini tidak pernah melakukan perbuatan yang sudah dijatuhkan hukuman kepada mereka. Tetapi mereka dulu terpaksa mengakui dalam berita acaranya karena ada penekanan, penyiksaan terhadap mereka sehingga terpaksa mengaku. Itu cerita yang kami dapatkan dari keluarga orang tua daripada 5 orang tersebut.
Di samping itu ada 4 orang di sini saksi. Yang 4 orang ini adalah satu bernama Okta, ya, mana Okta? Okta, ya. Kemudian saudara Teguh. Nah, ini Teguh. Kemudian saudara Pramuji, ya, Pramudia, ya. Kemudian Ahmad Saifuddin. Nah, 2 di antaranya ini pada waktu 2012 dulu itu adalah pernah menerangkan hal-hal yang sesungguhnya tidak sesuai dengan yang fakta sebenarnya. Tapi 2 di antaranya tetap konsisten dengan apa yang sebenarnya, yaitu adalah saudara Okta dan saudara Abu Saifuddin. Ini konsisten 2 orang ini. Sedangkan yang Pramudia dan Teguh datang ke kami dan tadi bertemu di atas menceritakan bahwa sesungguhnya apa yang saya ceritakan yang dulu itu tidak benar, dan bermaksud untuk mencabut semua keterangan mereka dan akan menyatakan yang sebenarnya. Sebelum Kang Dede akan bercerita, saya jelaskan dulu bahwa dalam rangkaian peristiwa pembunuhan yang dulu dilakukan ini ada satu alibi yang sebenarnya mereka ajukan, di mana pada jam yang sama pada tanggal 27 Agustus 2016 sesungguhnya mereka adalah tidur di rumahnya Pak Lurah, Pak RT, Pak Parsen namanya, Di rumah anaknya. di rumah anaknya, ya, di rumah anaknya Pak RT. Pak RT-nya ada di sampingnya, betul, di sampingnya. Nah, jadi coba bayangkan, lebih kurang di antara jam-jam tersebut, jam 9 sampai jam 10, jam 12, itu mereka-mereka ini katanya mulanya dari awal, dari sore, dari maghrib, mereka pergi dulu ke rumah, ke warungnya Ibu Nining. Dari rumahnya Ibu Nining, mereka pergi ke rumahnya bapaknya Hadi, rumah Hadi. Dari rumahnya Hadi, lebih kurang jam 9, jam 10, mereka pergi ke rumahnya anaknya Pak RT dan tidur sampai pagi. Jadi artinya peristiwa yang dituduhkan kepada mereka itu yang terjadi di jam-jam yang sama, lebih kurang dari jam 10, jam 9, 10 sampai jam 12 itu, di hari yang sama, tanggal 27 Agustus 2016 itu, mereka itu berada di rumah RT, di rumah anaknya ketua RT. Sehingga kalau ini benar, maka berarti peristiwa mereka melakukan pembunuhan itu adalah pasti tidak benar. Mereka mengatakan, saya tanya kepada Pramudia, coba jawab, kenapa saudara Pramudia dulu kamu mengatakan bahwa kamu sebenarnya tidak benar ada di rumah itu, di rumah RT, gitu ya? Nah, sekarang dia bilang sesungguhnya tidak benar, dia ada katanya. Coba jelaskan dulu. Ini Pak. Sebenarnya waktu ada wireless mic. Bicara. Waktu saya di BAP tahun 2016, saya berkata yang sejujurnya. Saya berkata yang sejujurnya. Lalu itu diralat oleh polisi. Bilangnya kamu bilang tidur di situ, tapi Pak RT sama anaknya tidak mengakui bahwa anak-anak tidur di situ. Nah, maka dari itu saya merasa takut sendiri. Maka dibantulah diubah BAP seolah-olah saya tidur di rumah Pak RT. Jadi itu ceritanya. Nah, itu waktu berita acara di polisi. Ketika kamu diperiksa di pengadilan, apa yang kamu sampaikan? Waktu di pengadilan saya berbicara jujur seadanya. Saya bilang tidur di situ. Waktu kamu tidur di situ, melihat nggak yang 5 orang ini yang sedang dibicara sekarang itu ada di situ juga tidur? Melihat.
Melihat ya? Melihat. Baik, setelah itu, kemarin katanya kamu harus diperiksa lagi. Diperiksa. Tanggal berapa itu? Tanggal 4 Tempat apa? Juni Juni. Di mana kamu diperiksa? di Polda. Di Polda. Kamu bilang apa yang sebenarnya di sana? Bilang sejujurnya juga. Apa itu? Ya bahwa saya tidur di situ tuh. Oh, jadi berita acara kamu situ di BAP kemarin. Cuma bukan diralat sih, jadi kayak diomongin benar aja, kamu bilangnya tidur di situ, sedangkan kayaknya tidak mengakui bahwa anak-anak tidur di situ bilangnya. Terus? Jadi kan saya ngerasa takut lagi gitu, Pak. Satu lagi. Emangnya kamu dipukul? Ya sekarang kan saya kan udah punya keluarga, udah kayak dulu lagi, Pak. Jadi saya takut. Jadi kamu ngomong apa jadinya? Ya saya bilangnya tidur di rumah lagi gitu. Jadi nggak di situ, nggak di depan RT lagi katanya. Enggak. Oh. Jadi yang benar yang mana? Yang benar saya tidur di Pak RT. Wah, jadi bolak-balik nih. Makanya tadi saya marah sama kamu kan? Saya bilang kalau kamu berbohong, maka ada orang yang korban. Lebih jahat daripada penjahat sebenarnya kalau berbohong. Nggak ibarat orang lain masuk penjara. Kan itu tadi kan? Jadi saya nggak mau kalian ini berbohong. Nah kalau kalian memang betul-betul memang malam itu ada di rumah RT, katakan itu kalian di rumah RT. Tapi kalau memang tidak, ya katakan kalian tidak di rumah itu. Jangan gara-gara kebohongan kalian itu ada orang masuk penjara, seumur hidup lagi. Ya kan? Jadi ingat itu. Berbohong itu adalah merupakan kejahatan luar biasa juga. Ya. Jadi nanti kamu diperiksa lagi, tanggal berapa nih? Besok. Ya katakan yang sebenarnya lagi lah. Iya, Pak. Kalau kamu betul-betul di rumah RT, itu di situ, melihat 5 terdakwa ini ada di tempat itu pada waktu yang sama terjadi pembunuhan, katakan dia ada di sana. Tapi kalau memang kamu betul-betul pulang ke rumah, nggak lihat, nggak tidur di situ, nggak melihat anak-anak itu ada di sana, ya katakan juga seperti itu. Kami berani mau bantu kalian kalau jujur, kami juga tidak mau dijadikan alat. Kita harus benar-benar membela kebenaran. Kang Deddy ini sudah begitu capek, mengeluarkan air mata, mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga untuk bisa mengungkap kasus ini. Terima kasih nih Kang Deddy, luar biasa nih Kang Deddy. Ya, luar biasa. Kami sendiri merasa tersentuh sekali. Sebenarnya ini tugas pengacara sebenarnya itu. Ya, tapi Kang Deddy sudah mulainya, maka kami juga tergerak hatinya untuk bisa membantu ini. Nah, itu tadi Pramudia. Kemudian satu lagi Teguh. Apa yang terjadi dulu Teguh? Waktu dulu kamu di BAP zaman dulu 2016 kamu ngomong apa? Ya pertama awal sesuai yang ada di kejadian di situ. Cuman di Teguh menerangin yang sebenarnya malah nanti kamu akan terlibat gitu. Jadi seolah-olah Teguh itu tidak tidur di rumah Pak RT, padahal mah tidur di rumah Pak RT. Jadi waktu itu di BAP seperti itu. Nah waktu di pengadilan tahun 2016 dulu, kamu ngomongnya gimana tentang Kalau saya ingat Teguh yang ngomong kayak gitu, terus ada waktu itu agak dikat gitu. waktu itu kamu mau apa sebenarnya? Mau bilang apa waktu itu? Ya yang sejujurnya Teguh. Yang sejujurnya itu apa? Ya yang kumpul di rumah Bu Nining, terus di rumah Hadi, terus tidur ke rumah Pak RT. Artinya kamu tidur di rumah Pak RT pada tanggal 27 Agustus. Iya. Jam berapa lebih kurang? Kalau nggak salah sekitar jam 10 tidur di rumah Pak RT. Waktu di rumah Pak RT kamu melihat nggak 5 orang terdakwa ini? Ada. Ada di situ. Siapa aja yang ada di situ? Eka, Jaya, Hadi, Supri, Eko. Eko. Iya. Saya mau tanya satu hal paling pentingnya. Anak Pak RT ada di situ nggak? Ada. Tidur di situ. Iya. Ditangkap nggak waktu itu dia? Kurang tahu tuh. Kurang tahu. Kalau kata temen mah katanya sempat dibawa, Terus dikeluarin lagi. dikeluarin lagi. Anak RT ini jadi saksi nggak di pengadilan? Jadi, Hah? jadi Anaknya kalau nggak salah mah sama Teguh waktu itu tuh. Anaknya juga ada? Iya. Jadi saksi di sini ingat? Iya. Pasti ingat atau enggak? Kelihatan ya.
Nah, kalau gini-gini, kalau nggak pasti, jangan bilang pasti. Kalau nggak ingat, bilang nggak ingat. Jangan coba-coba menjawab yang tidak Anda tidak ingat. Anaknya, bapaknya ada pasti. Bapaknya ada. Aja. Anaknya? Lupa sih waktu itu. Coba nanti kita cek di dalam berkas perkara ya. Ini contohnya seperti ini lah. Jangan coba-coba gini ya. Nah, sekarang saya mau tanya. Kalian kan bilang bahwa kalian tidur di rumah Pak RT. Pak RT-nya tahu nggak kalian di rumah Pak RT? Di rumah anaknya itu? Tidak tahu. Nah, Tidak tahu Pak RT-nya kalau anak-anak tidur di situ. tidak tahu. Waktu itu tidak ada di situ. Iya. Oh, tidak tahu. Mungkin dia di rumah sebelahnya. Di rumah sebelahnya. Iya. Soalnya rumahnya kan dekat-dekatan sebelah-sebelahan. Karena menurut berita acara, mungkin Pak Kandidi bisa jelasin, Pak RT ngomong apa Pak Kandidi ya? Buka pintu. Iya. Ya. Jadi Pak RT-nya tidak mengakui anak-anak tidur di rumahnya anaknya Pak RT. Jadi Pak RT itu tidak mengakui kamu dan teman-temannya itu tidur di rumah anaknya. Iya. Itu berita acaranya begitu Pak RT. Iya. Padahal kalian Padahal tidur. tidur situ. Nah ini peristiwa hukum yang akan berbiasa. Pak RT tidak mengakui mereka ini tidur di rumah Jadi Pak RT tidak mengakui mereka ini tidur di rumah anaknya Pak RT. Sementara mereka ini tidur di situ. Sementara Sementara mereka ini, 4 orang ini mengaku tidur di rumah Pak RT pada jam yang sama. Ya, jadi Pak RT ini tidak mengakui mereka ini tidur di rumah Pak RT. Sementara mereka ini mengakui bahwa mereka tidur di rumah Pak RT pada waktu yang sama bersama-sama dengan 5 orang terpidana yang sekarang di dalam penjara. Ini isu sentralnya di situ. Dan 5 orang terpidana yang ada sekarang ini juga mengatakan mereka tidur di rumah Pak RT. Artinya ada 9 orang yang mengatakan mengaku tidur di rumah Pak RT. Tapi hanya 1 Pak RT mengatakan tidak tidur di rumah Pak RT. Dan anehnya anak Pak RT ikut tidur bersama mereka. Tapi cerita tentang anak RT ini sendiri kami tidak tahu. Kenapa dia tidak ikut menjadi terdakwa di sini? Karena menurut mereka sebelum ke rumah Pak RT, mereka itu sama-sama pergi ke warung ibu ini, kemudian kembali ke rumah tadi bersama-sama dengan anak Pak RT, dan kemudian tidur di rumah Pak RT. Pertanyaannya, Pak, kenapa anak Pak RT ini tidak ikut? Atau karena memang dia tidak berbuat, atau memang tidak ada peristiwa, atau apa? Itu nanti menjadi bahan dari tim lawyer untuk mengusutnya. Nah, sekarang ada 5. Jadi kita tanya dulu. Okta gimana? Okta Berdiri. tadi udah? Belum. Nah, coba. Kamu juga tidur rumah Pak RT ya? Iya, tidur Pak. Dan rumah anaknya? Iya. Kamu juga melihat semua peristiwa itu, bahwa melihat bahwa 5 terpidana yang saat di penjara itu ada bersama kalian? Ada. Ada ya? Termasuk anak Pak RT? Ada masuk. Nah, jadi sebenarnya Peggy ada di situ kan? Tidak ada. Peggy tidak ada? Tidak ada. Pneumonia, Peggy ada waktu itu kalian tidur bersama? Tidak ada. Kenal nggak dengan Peggy? Tidak kenal. Okta kenal nggak? Kenal karena aku daerah. Kenal. Tapi waktu itu dia nggak ada tidur bersama kalian. Teguh kenal dengan Peggy? Kenal. Kenal. Cuman waktu SD aja. Tapi waktu tidur malam itu Peggy ada? Nggak ada. Nggak ada. Iya.
Kalau Bang Udin? Kenal. Kenal. Malam itu ada Peggy? Enggak ada. Nggak ada juga. Nah ini juga nggak ada juga. Jadi memang kita jadi sedih juga ya apa yang terjadi sebenarnya. Kami belum bisa menyebutkan apa yang terjadi, tapi dari cerita-cerita ini kan menjadi berbeda semua. Tapi harus ingat loh ya, bersaksi palsu bisa dihukum loh. Sama dengannya kalau terbukti nanti Pak RT-nya palsu, bisa juga dilaporkan juga saksi palsu. Dan siapa yang terkira ini bersaksi palsu ini? Kalian yang bersaksi palsu atau Pak RT yang bersaksi palsu? Kan begitu jadi pertanyaannya kan? Ada 9 mengatakan kalian tidur di situ, Pak RT mengatakan tidur di situ. Siapa yang bersaksi palsu jadinya? Ini masalah hukum yang serius. Itu fase pertama. Sekarang yang kedua mengenai terdakwa 5 orang yang ada di penjara sekarang. Ibu dari siapa? Kakaknya Supriyanto. Kakak. Ibu kakaknya Kakaknya Supriyanto. di dalam penjara sekarang. Iya. Yang dituduh juga pembunuh di situ. Iya. Nah cerita yang ibu tahu bagaimana? Sama Pak. Dia juga nyetain bahwa dia di Warminggun ini ke rumah Hadi, terus tidur di rumah anaknya Pak RT. Pada waktu tanggal itu. Iya. Betul begitu ibu ya? Betul. Ibu tahu itu dari mana? Dari waktu jenguk anak Waktu jemput anak di penjara, di Polda ya. di Polda. Dia ngomong begitu. Iya. Dia mengaku nggak pembunuh, Enggak. nggak pernah. Tapi waktu itu ada berita acara ngaku tuh gimana? Kata dia. Katanya dipukulin, disiksa Pak, telinganya dimasukin putung rokok, sampai terluka Pak. Masya Allah, sampai dipukulin muka aja bonyok semua Pak. Gitu waktu itu. Iya, anak cerita. Ada cerita ya? Iya. Ada foto-fotonya itu ya? Ada. Ada foto-fotonya. Ibunya siapa tadi? Kakaknya Supriyanto. Kakaknya Supriyanto. Baik. Satu lagi, ibu siapa? Berdiri dulu. Hah? Punya Hadi Saputra. Ibunya Hadi Saputra. Iya. Gimana ibu ceritanya waktu itu? Ya anak-anakku mau melakuin Pak. Dari mana tahu nggak melakukan? Itu anaknya waktu itu betul-betul sama dengan di rumah warung Bung Nining Iya, ya? kumpul di Buine, Heeh. Pak Haji. Terus? Rumahnya Pak Pasren, RT. Oh, itu ibu dapat ceritanya dari siapa? Ya, saya sendiri. Ya artinya yang bercerita sama ibu itu siapa? Ada ibu atau siapa? Iya, asli. Artinya ngomong gitu. Ibu sendiri yakin nggak bahwa anaknya dapat sama? Ya yakin Pak, anak saya tuh mau nikah Pak. Hah? Mau nikah 2 minggu lagi. Oh gitu ya. Jadi semua bilang begitu ya, bahwa sesungguhnya mereka ada di tidur pada tanggal 7. Baik Bu ya, baik. Jadi sekarang ini ibu siapa? Ibunya kasih Ibunya Eka. Eka. Bagaimana cerita ibu tentang itu? Paginya tuh saya tanya, kamu dari mana? Tidur di Bapak RT katanya. Udah gitu aja. Tanggal berapa itu katanya? Malam Minggu. Malam Minggu, tanggal 7 Agustus itu, 2016 ya. Dia cerita juga nggak bahwa mereka bersama-sama Iya. ke rumahnya di Warning, gitu ya. Ibu juga yakin ya bahwa anaknya bersama ya. Jadi apa yang ibu rasakan selama ini kan dia udah penjara sekian tahun gitu. Apa? Kenapa dia mengaku pada waktu itu? Ya kan dia ngebelain adiknya. Hah? Bagaimana ceritanya? Ngebelain adiknya biar keluar. Kan 2 anak saya. Nah, sampai satu lagi, Penaldi. Benardi. Terus? Dia bisa keluar karena dia nggak ngaku terus. Jadi gimana katanya? Supaya Renaldi tidak ikut keluar, terus Kakaknya tuh mengakui. Tapi itu tuh apa sih? Baik-baik. Petunjuknya Jaya. Petunjuknya Suka apa sih? Firma. Sama sih.
Sudirman, itu petunjuknya Sudirman. Katanya ini dibawa ini, gitu. Jadi anaknya Ibu Renaldi Sama Eka Sandi. sama Eka anaknya. Nah, Eka mengatakan dia mengaku asal adiknya tidak keluar. Yang minta ngomong itu siapa? Aldinya ngomong Bilang sama? sama saya, kan dia kan keluar. Jadi bonyok-bonyok itu juga Pak. Oh, yang mau siapa? Ya polisi Pak. Polisi. Oh. Jadi polisi bilang sama si Eka, kamu harus ngaku gitu. Supaya nanti kalau kamu ngaku, adiknya gimana? Ekanya ngomong adiknya, kamu itu harus keluar karena kamu tuh nggak salah, nggak pernah nongkrong. Dia mah di rumah aja Pak. Kalau Eka iya kumpul-kumpul. Ya maksud saya kan belain adiknya, ya adiknya supaya keluar, Ekanya harus ngaku gitu. Iya. Begitu ya? Iya betul. Nah, yang suruh harus ngaku itu siapa? Anda Sudirman kan Eka ini bawa ini, Iya. bawa ini. Iya. Jadi ya udah saya aja yang jadi korban gitu Pak. Cukup gitu aja. Untuk nyamatin adiknya. Oh. Baik. Sekarang ini ibu siapa nih? Punya Eka. Nah, gimana ibu tahu? Sama kayak gitu Pak. Sama. Ibunya, ini ibunya Eko ya. Sekarang Eko umur berapa sekarang Bu? 35 Pak. 35. Waktu itu memang ibu yakin dan tahu bahwa dia tidur di rumah Pak RT malam itu ya. Dia anaknya paling nurut Pak. Suka mandi di rumah, nimbang-nimbang, apa mandi di pasar. Gitu. Jarang main, kalau main jam 8 saya lari, saya belum pulang. Begitu ya. Ini yang maksud. Iya. Kan ini gaji kita terus apa sampai sakit, sampai bawah. Cuci darah siapa? Ini cuci darah. Cuci darah siapa? Ibunya sekarang cuci. Oh, ibunya cuci darah. Oh. Yang sampai jual rumah siapa? Ini. Ini jual rumah karena apa? Yang buat potong panting Pak. Buat kota panting ngurusin ini semua. Iya. Baik. Baiknya dulu ya. Jadi supaya masyarakat tahu kenapa ini menjadi isu penting, saya ulangi lagi ya, bahwa Vina dan Egy ya itu dinyatakan dibunuh dan diperkosa, yaitu sekitar jam 10 tanggal 27 Agustus 2016 oleh 5 orang terdakwa. Ya pemirsa, itu dia tadi keterangan yang disampaikan oleh Ketua DPN Pradi Oto Hasibuan terkait pendampingan hukum yang akan diberikan kepada terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini menjalani hukuman penjara seumur hidup.